Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat sahabat Dini Family. Kita akan menghadiri pengajian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di RT 1. Lah, macet ya, iya nyangnya. Assalamualaikum. Ayo Bu. Maaf tangan kiri kita nih, jadinya. Terima kasih. Wah, gimana duduknya di belakang ya ibu-ibu ya? Depan. Salam dulu.
kepada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang berselimut, Muhammad, bangunlah untuk salat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mungkin demikian kata sambutan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak salam makan ketoprak, jawab salamnya masih kurang kompak. Snack udah habis, Bu. Ya maaf ini, ibu-ibu mah kagak kenal pengajian, kagak kenal ke pasar, sama baik bawa tas. Tahu buat apa itu tas ya? Tapi saya tahu ibu, kalau ibu itu bawa tas yakin sayang sama anak yang kagak dibawa. Hah? Ya. Diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangatan nih jadi kelihatan pada hidup kan. Sayangnya sama aja juga itu. Nah, Pak salamnya makan laksa, kayaknya salamnya terpaksa. Jangan ya Bu ya. Yakinlah dengan salam Allah akan kasih keselamatan kepada kita. Yakinlah dengan salam Allah akan kasih rahmatnya kepada kita. Yakinlah dengan salam Allah akan kasih keberkahan kepada kita. Kata orang Betawi mah daun salam di tepi sumur, yang jawab salam insya Allah panjang umur. Daun salam daun suji, yang jawab salam insya Allah berangkat haji. Daun salam daun kelapa, yang jawab salam insya Allah jadi orang yang kaya. Daun salam daun nanas, yang jawab salam insya Allah rezekinya banyak, utangnya jadi lo.
Innallaha witrun wallahu yuhibbul witra. Allah ganjil, Allah suka kepada yang ganjil. Yuk sempurnakan salam ini agar Allah lebih banyak lagi memberikan rahmatnya kepada kita, berkahnya kepada kita, keselamatannya kepada kita, keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak? Ibu masih semangat? Saya agak kendor karena malam ini yang keempat saya datangin. Maafin deh ya. Nih Pak, ketua panitia Pak RT udah tuh jam 9 lebih 50 datang. Ya maafin, dari sore belum pulang. Dari sore, pagi istirahat doang ba'da duhur. Ya, yuk semangati dengan kita melakukan maulid ini dengan memperbanyak salawat, sanjungan, qasidah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adimis salat ala al-habib fa salatuhu nurul yaqib alfasu jannatin mafatihu rahmatin alfasu jannatin mafatihu rahmatin na'amul habib Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli
juga ada catatannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala ali haqqa qadri wa miqdaril azim. Wa qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa amitsna bil iman ya Allah. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitsna bi mautis syuhada waqsurna yaumal qiyamati bi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum ila akhir ayat. Faqala Rasulullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Faqala aydan inna awwalan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Hadirin ulama, para alim, para ulama alladzina hum warasatul anbiya, terkhusus bil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru-guru kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, di tempat yang penuh barakah ini, di tempat yang penuh cucuran rahmat ini, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan. Ahina fillah Al-Ustaz Muhammad Akbar, wal Ustaz Salim, Ustaz Dedi, dan para asatidz yang lainnya yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya karena memang tidak ada catatannya, maafin ya. Kita doakan mudah-mudahan semua pewaris ilmu baginda Rasulullah, semua patriarknya Allah yang senantiasa mengajak kita dalam kebaikan, dalam kesempitannya pun senantiasa diluangkan kepada kita untuk maslahat kita, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Kita doakan mudah-mudahan semuanya Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dalam berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah daripada ilmunya, berkah daripada umurnya, berkah daripada kesehatannya, berkah daripada keluarganya, berkah daripada keturunannya, dimenangkan dalam setiap dakwahnya, dikasih keistiqomahan, kesabaran, kekuatan, keikhlasan dalam membimbing kita ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wasilah sahibul wasilah saya berada di tempat ini, Bapak RT kita Bapak Nugroho, dan sahibul Bapak Suyono. Bapak Suyono belum ganti. Itu ketua calon ketua pengajian
ketua majelis taklimnya Bapak Nugroho maafin, ya maafin. Orang kagak ada tulisan. Dan juga ketua panitia Maulid malam hari ini Bapak Nafi'ah, yang mudah-mudahan semuanya orang tua kita yang menjadikan ini majelis ada, kita doakan panjang umur, sehat walafiat dalam berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu mau didoain, Bu? Bu mau didoain, Bu? Saya doain ibu-ibu, bapak-bapak yang dari rumah betul-betul pengen ngaji ke tempat ini, mudah-mudahan pulang mendapatkan ilmu yang manfaat. Pulang dari tempat ini dosa-dosa semuanya diampuni oleh Allah. Pulang dari tempat ini keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Putra-putri kita semua saleh dan salehah. Usaha bapak, usaha ibu dikasih kelancaran oleh Allah, keberkahan oleh Allah, hingga dapat rezeki yang banyak, yang berlimpah, hingga bisa menjadi tamunya Allah, tamunya Rasulullah untuk menjalankan ibadah haji maupun ibadah umroh, sampai bisa tawaf di depan Ka'bah, sampai bisa sa'i antara Safa dan Marwah, bisa berdiam di Musdalifah, bisa wukuf di padang Arafah, pulang rezekinya tambah mamrah, bisa beli sawah, bisa beli rumah, istrinya ibu, istrinya bapak pun jadi tambah soleha. Bu, jangan ini dulu. Ibu kadang-kadang pada jelek perasaan. Istrinya tambah dua kali apa ya? Tambah soleha, amin Allahumma. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita menjadi orang yang husnul khatimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah malam hari ini kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah. Allah malam ini kita termasuk orang yang diistimewakan oleh Allah. Kenapa? Karena kita bisa duduk di tempat di mana tempat ini malam hari ini Allah jadikan taman daripada taman surga. Taman surga yang ada di dunia ketika kita masih hidup ada dua. Yang pertama ada di Masjid Nabawi, rumah Rasulullah, nyampe mimbar itu dikatakan raudhah min riyadil jannah. Orang yang ada di dalamnya doanya kagak bakalan ditolak sama Allah, gak bakalan ditolak. Alhamdulillah ibu bapak, ya 10 hari yang lalu saya ada di sana. Sekarang kudu pakai tasreh, kudu pakai surat izin untuk masuk, gak kayak dulu tahun 2014 saya datang ke sana itu kuat-kuatan. Sekarang kagak, semuanya bisa masuk asal travelnya benar. Di antaranya doa saya seluruh jamaah Masjid Raudhatul Jannah, ya Rabb, jangan engkau matikan kecuali sudah menjadi tamumu, tamu Rasulmu untuk menjalankan ibadah umroh maupun ibadah haji, insya. Tapi dukung Pak doa saya dengan apa? Satu, niat yang mateng, yakin adanya niat karena kita punya ilmu, kita tahu ilmunya, ya. Ibadah yang kita lakukan di tempat ini satu, ya dapatnya satu. Tidak ketika kita ada di Masjidil Haram maka Allah ganti dengan 100.000 kali lipat. Subhanallah, 100.000 kali lipat, subhanallah. Di sini satu. Sujud sekali, ya sekali. Tidak dengan di Masjidil Haram di Mekah, sujud 1 kali, 100.000 kali sujud. Kapan lagi? Makanya saya masih ingat guru saya pesen, Sultan, nanti kalau kamu punya duit, umpamanya punya duit, jadikan 50%. Yang 50% jadiin warisan. Yang 50% bukan buat bekal kamu menghadap Allah. Kalau belum haji. Belum umrah. Udah haji, udah umrah. Lihat ada masjid yang belum dibangun, sumbang. Ada madrasah yang wakaf belum dibangun, belum beresin. Ada rumah anak yatim, di antaranya rumah anak yatim saya yang belum jadi, sumbang. Itu nanti yang akan membawa kebahagiaan kepada kamu, Sultan. Baik. Nih, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu ada di Masjid Nabawi. Yang kedua, nih, tempat ini lihat aja jalan.
Ya, tapi malam hari ini Allah jadikan taman daripada taman surga. Kenapa? Karena di dalamnya ada orang yang baca Al-Quran, di dalamnya ada orang yang lagi berzikir, di dalamnya ada orang yang baca salawat. Apa sabdanya Rasulullah? Idza marartum birriyadil jannah farta'u. Apabila engkau itu melewati taman daripada taman surga, farta'u, mampir. Kalau ya Rasulullah, mariyadul jannah, ya Rasulullah, apa itu taman surga? Qala ila dzikr, tempat untuk ingat kepada Allah, au majlisil ilm, atau tempat untuk menuntut ilmu. Kita berada di sini, bukan? Insya Allah biasa kita ada di taman daripada taman surga yang ada di dunia, menjadikan bekal kita. Insya Allah alam barzah kita Allah jadikan taman daripada taman surga. Insya amin Allahumma amin. Wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Orang yang hatinya di antara mu'allakun untuk mencari ilmu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kita beruntung. Kalau kita bukan orang yang diuntungkan sama Allah, enggak bakalan nyampe. Kalau kita enggak termasuk orang yang diistimewakan oleh Allah, enggak bakalan nyampe. Allah sayang sama kita. Duduk kita di majelis ilmu, la tamassu qalaman wa la taktub harban. Enggak perlu pegang pulpen, enggak perlu nulis satu huruf. Khairun laka min alfi raka'atin, lebih baik daripada 1000 rakaat tatawu'an sunnah. Pernah salat sunnah 1000 rakaat? Bu, pernah salat sunnah 1000 rakaat? Datang ke majelis salat tarawih masih nanya imamnya siapa? Nah, Pak Ustaz Salim macam enakan gimana? Yuk pada sholat, giliran Ustaz kamu sama-sama alhamdulillah. Nih Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, datang di majelis ilmu, cukup dengerin dapat snack lagi. Masya Allah. Ini panas apa memang lagi pamer itu, Bu? Bapak-bapak kagak ada kipasan pisah. Apalagi pamer itu tadi habis dari Mas Monas itu. Kayaknya ngipas. Nanti dia tahun depan sewain blower yang lebih kan ya. Biar kagak ada panasan, kabur semua. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup di situ belum? Allah kasih keutamaan untuk orang yang mau datang di majelis ilmu, kasih pahala itu bagaikan nganter 1000 jenazah seumur hidup kita kagak bakalan. Ya, tangga kanan kiri kita, saudara-saudara kita, orang tua kita nggak bakalan nyampe 1000, kagak bakalan. Tapi tidak untuk orang yang datang di majelis ini. Ditambahin lagi kata Rasulullah dalam sabdanya, mendapat pahala itu setara dengan mengunjungi 1000 orang sakit. Pernah kita mengunjungi orang sakit 1000 orang? Seumur hidup kita emang kagak modal ngunjungin orang sakit? Lah modal. Orang sakit ya ketika diketok pintunya di rumah sakit atau di rumahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Matanya ngeliat, Bu, tangan kirinya bawa kagak. Lah kalau kagak bawa apa-apa mah ya diem baik. Gimana, Bu? Sehat. Apa yang dirasa Ibu? Kagak ada yang dirasa. Lah kok sakit? Lalu kagak bawa kelengkeng. Ya coba bawa kelengkeng, ada manis-manis. Coba bawa nanas, ada asem-asemnya. Lu kesini ngelenggang baik, iya. Gua sakit kagak dibawain, modal. Nengok orang sakit modal. Kenapa harapan kita didoain sama orang yang lagi sakit? Doa orang sakit diijabah, kita kagak pernah minta. Kalau saya tetap minta, Bu. Saya datang bawa bawaan banyak, saya pegang kepalanya. Ya ujung-ujungnya yang sabar ya Pak ya. Doain saya apa? Ya biar punya pajero. Doain biar punya pajero. Misalnya buat jajan banyak-banyak, sama helm 1 buat jamaah. Ya siapa tahu waktu itu adalah jatahnya dia dikabul sama Allah. Allah Ustaz udah baik banget. Orang-orang yang kayak gitu sama saya belum ada yang datang pisan.
Timbang baru Ustaz, saya doain Ustaz, mana ini dikepelin lagi di tangan saya. Tahu berapa mah biarin dah. Yang penting Ustaz udah ngasih ya. Yang saya doain Ustaz punya pajak. Waktunya diijabah. Jadi tuh. Loh. Makanya kalau kita pengen didoain sama orang sakit, kita bawa kebahagiaan untuk orang sakit. Walaupun dia orang kaya Ustaz, walaupun orang kaya kasih kesenangan, kagak bakalan nolak. Apalagi orang miskin. Dua bawa durian 5, langsung sembuh. Dikoyokin merah-merahan 5, ya. Nih ya Pok, ya maafin nih Pon ini 500 dari Ustaz Salim, ini 1 juta Ustaz Iqbal nih, Ustaz Dedi 350 nih. Nih Pak Nugroho juga ngasih 1 juta. Tuh. Langsung sembuh besok. Orang miskin apa penyakitnya pengen makan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang lebih cakep enggak untuk orang yang datang di majelis ilim? Nih kita lagi dongkrak hirauh kita, semangat kita untuk datang ke majelis ilim. Dimanapun berada itu majelis, apakah itu maulidan, apakah itu rojaban, apakah itu muharraman, apakah itu pengajian-pengajian rutin, biar kita mau datang. Satu, Al-Habib Salim bin Abdullah As-Satiri dalam suatu majelisnya mengatakan, beruntung, sungguh beruntung orang yang mau datang di majelis ilim, karena nanti di sakaratul maut akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang udah pernah ngaji sama saya insya Allah bisa jawab. Di sini mah jangan jawab dulu. Saya keluarin Bu minyak wangi. Biarin dah. Ustaz ngaprak, Ustaz jangan bangin, biarin. Ibu-ibu dulu, biasanya ibu-ibu mah seneng sama hadiah. Nah, kalau ini habis, saya baru isi pengajian, Bu amplop saya banyak banget. Bener, saya enggak Bu. Ibu-ibu dulu biar gampang, mudah-mudahan mic-nya nyampe suaranya. Ya, bapak-bapak biar ngeliatin panggung deh. Oh, segera ngeliat ibu-ibu. Oh, kemuliaan apa yang Allah kasihkan ketika sakaratul maut untuk orang yang demen sama majelis taklim. Oh, ini habis nanti sorban dapat dari Mekah kemarin. Oh, ya. Keutamaan apa yang dikasihkan sama Allah untuk orang yang demen sama majelis taklim? Datang, duduk, diam, dengerin, dapat diamalin. Ketika sakaratul maut, tolong ampuni Pak Ustaz, mak saya udah diem. Oh, la ilaha illallah. Ada Bu? kasih kemudahan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang bisa karena biasa, kalau biasa tahlilan bisa. Tapi bukan itu. Kalau nggak ada, ini buat panafihan ini. Ya buat panitia. Sini nggak ada ya? Salah semua. Tenang banget gitu ya. Iya masih salah, saya masih lewat. Yo, dan kita ngajinya enak aja, udah malam ini kagak enak ini. Tanking udah miring ini. Kulit tak adem kagak enak. Yo, bapak-bapaknya sini. Di depan sini mau Ustaz semua kagak bisa ini, udah jangan. Buat panitia balik. Hah? Bukan saya menggurui, enggak. Saya berbagi senang, Be. Ya, kalau bisa alhamdulillah, kalau kagak bisa enggak bayar ini. Kemuliaan apa yang Allah kasih ketika sakaratul maut untuk orang yang demen sama majelis taklim. Diperlihatkan surga. Man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubashshiru bil jannah. Siapa orang yang bersalawat kepadaku 1000 kali, maka dia tidak akan mati kecuali diperlihatkan keindahan surga. Itu tentang salawat. Ya. Dipermudah dalam sakaratul maut. Taruh dulu. Dah. Maaf sebelumnya nih panitia saya sampai jam berapa? Besok kuliah subuh di BCL saya. Jam 9 ada di Teleng. Habis asar udah jalan lagi sampai malam lagi. Mana? Ya. Tengah 11 kurang dikit ya. Ya. 10 menit ntar yang di sono. Ustaz udah. Yang di sono kasih kode. Ya.
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan dikasih sama Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang demen sama majelis taklim, majelis zikir, ingat kepada Allah, ingat kepada Rasulullah. Al Habib Salim bin Abdullah As-Satiri yarham, beliau mengatakan orang yang melakukan itu tersebut nanti ketika sakaratul maut Rasulullah akan hadir di hadapannya sallallahu alaihi wasallam. Sahibul Maulid Simtud Durar mengatakan tidak ada kebahagiaan yang lebih bahagia kecuali ketika kita masuk surga bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keindahan surga belum ada apa-apa namanya tanpa hadirnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang luar biasa. Siapa yang melihat pasti senang, bahagia, demen. Termaktub dalam qasidah yang ada di Maulid Ad-Dibai yang dibaca, Maulid Al-Barjani yang dibaca oleh Ustaz Salim. Marra'a wajhaka ya Sa'ad ya Karim al-wahidayni a'udzuka safil mubarrad biduda yawman nusyuri ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Merra'a, man siapa orang ra'a melihat wajahmu ya Rasulullah ya Sa'adu, dia bakal bahagia, gembira, saking senengnya itu sakaratul maut kagak kerasa ibu. Sakitnya sakaratul maut. Satu di antara Nabi 124.000 Nabi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pernah pengen ngerasain yang namanya sakit. Dong. Nabi siapa yang pernah minta mati terus dihidupin lagi sama Allah? Ya. Nggak tahu juga. Loh, Dari siapa sih? sono kagak bisa juga. Parahnya. Ya. Bu, Dari siapa? Nabi siapa yang pernah mati, minta mati, terus dihidupin lagi? Abi Idris. Begitu ditanya bagaimana rasanya mati, bagaikan kambing yang masih hidup dikelet kulitnya. Ibu, sakitnya kayak apa? Bahkan sebagian ulama mengatakan bagaikan dicacah 1000 pedang, bahkan lebih sakitnya. Nabiullah Idris alaihi salam. Hanya dengerin kalau ngaji apa? Suaranya kencang. Ya, kalau ngaji didengerin kan mending baik kalau banyak doa. Ustadz sekarang itu banyak yang pada ngeluarin duit, bagi-bagi ibu. Banyak yang ngeluarin doorpress, kadang ada yang ngasih luar biasanya buat dia. Kalau kita bisa jawab, kemarin tadi pagi saya di Al-Muhajirin, ibu-ibu ya habis milik saya itu dikasih semua. Ya Allah, pas giliran sorban pertanyaannya yang susah, agak bisa dia. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu, Nabi paling ganteng siapa? Yusuf. Katanya. Nabi Muhammad. Katanya. Sampai kalau 4 bulanan Ustaz Salim suruh baca surat Yusuf biar anaknya terganteng katanya. Orang mau ganteng melihat bapaknya. Lah bapak pesek, pendek, keriting, hitam. Ya, pengen anak bule kan. Gak ada yang mustahil buat Allah. Tergiliran keluar bule, ganteng, mancung, bapaknya emaknya pesek, keriting, anaknya rambutnya ikal, cakep. Bertanya, anak siapa? Tiada sih. Ikutin aja kitab Fathul Izar, Qurratul Uyun. Baca, pengen anak putih. Kalau lagi bikin, jangan dimatiin lampunya.
Mau bikin lampu digelapin, habis minum kopi, udah. Ya, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Yusuf terkenal gantengnya. Seandainya diibaratkan 124.000 nabi, kalbaik bagaikan telur, itu telur dibelah menjadi dua, yang sebelah ini gantengnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang separuh ini dibelah lagi menjadi dua, yang seperempat ini gantengnya Nabiullah Yusuf. Gantengan mana? Banyakan mana gantengnya Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf? Nabiullah. Yang seperempat Ustadz, yang seperempat ini nih gantengnya Ustadz Iqbal, Ustadz Ustadz Salim, termasuk saya. Suami ibu itu seperempat digecek, cungil-cungil gantengnya. Ya masih lumayan ada gecek. Ya Allah, Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru seperempatnya Siti Zulaikha udah dibully ama para istri menterinya. Alah, majikan model apa? Ya, permaisuri model apa? Demen ama tahanannya, demen ama budaknya. Orang kadang pengen anaknya ganteng, pengen kayak Nabi Yusuf, gantengnya doang, kagak ngikutin perjalanan hidupnya. Oh, Nabiullah Yusuf pernah dijeburin sumur. Pengen anak kita dijeburin sumur, dimusuhin sama 9 saudaranya, dimasukin penjara. Nabiullah Yusuf alaihi salam, tapi kembali dibalik sama Allah, akhirnya menjadi seorang raja. Apa kata Siti Zulaikha? Kamu belum tahu sih yang namanya Yusuf. Yusuf itu gantengnya luar biasa, bukan kayak manusia, dia bagaikan malaikat. Kalau nggak percaya besok pada datang dah, ya, pada datang ke istana, aku uji. Kalau lolos kamu nggak terpesona dengan yang namanya Yusuf, aku kasih hadiah. Duduk Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah tuh, istri-istri menteri cakep, tapi ujung sampai ujung. Tangan kanan pegangin sikin, pisau yang tajam. Tangan kirinya dipegangin buah. Ya, udah siap semua? Siap. Nanti hitungan ketiga, potong itu buahnya. Baik. Panggil Sob, keluar Sob. Yusuf dari balik pintu keluar, Pak Ibu bagaikan fashion show. Ganteng luar biasa, itu perempuan nganga semua. Oh. Enggak sadar, ngeces. Ganteng amat. Wow. Saking gantengnya Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu pisau jalan terus. Ya, sampai 5-5-nya jarinya hilang, kagak kerasa ngelihat gantengnya Nabiullah Yusuf alaihi salam. Bagaimana kalau melihat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pengen lihat wajah baginda Rasulullah? Ngaji. Datangin tempat pengajian, dimanapun berada, datang. Insya Allah kita biasa berada di tengah-tengah orang soleh, kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang soleh. Orang-orang soleh tidak ada perkumpulannya kecuali dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita dipertemukan oleh Allah, dipersatukan oleh Allah dalam suatu majelis yang sedang mengenang manusia yang mulia, manusia yang teristimewa. Hidupnya habis buat perjuangan amal. 23 tahun Rasulullah berjuang setelah kenabiannya. Apa yang didapat sama Nabi? Celaan. Ya, apa yang didapat sama Nabi? Makian. Apa yang didapat sama Nabi? Lemparan batu. Apa yang didapat sama Nabi? Ludahin. Apa yang didapat sama Nabi? Dilamparin sama kotoran onta. Rasulullah mundur? Enggak. Kenapa? Karena manusia yang luar biasa, manusia yang teristimewa. Di mana letak keistimewaannya? Di mana letak keluar biasanya? Yuk kita tengok dalam kitab Perjanjian. Ya, jauh sebelum Allah menciptakan alam ini, Ibu. Malaikat belum Allah ciptakan. Langit bumi belum Allah ciptakan. Isinya belum ada. Jin belum diciptain sama Allah. Terlebih dahulu Allah menciptakan
nur Nabiullah Muhammad dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orangnya belum ada, nurnya sudah diciptakan sama Allah. Malaikat kan dari nur, Ustaz, betul. Tapi nur malaikat itu terbikin daripada nur Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya belum terlahir, tapi namanya sudah tersebut oleh manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam. Di mana Ustaz nyebutnya? Bu, masih hidup? Bu, ibu, ada yang ngasih duit 1 miliar, seneng kagak? Dikasih emas 2 kilo, seneng kagak? Kasih Pajero yang terbaru, seneng kagak? Tapi ibu ada di tempat kagak ada temennya, seneng kagak? Nabiullah Adam begitu. Di surga Nabiullah Adam sendiri, ditemani sama makhluk yang bukan sebangsanya. Nabiullah Adam merenung. Allah tahu kebutuhan Nabiullah Adam. Dipotek 1 tulang rusuk kirinya, tercipta daripada ibunda Hawa. Silakan kamu hidup di dalam surgaku wahai Adam semaumu, asal 1 laranganku jangan engkau deketin, itu pohon huldi, apalagi sampai makan. Tuh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Adam diciptain, pasangan hidupnya ibunda Hawa. Senang ibu Nabiullah Adam, pengen pegang kagak boleh, bayar mas kawinnya dulu, nikahin dulu. Itu yang namanya ibunda Hawa. Dengan apa ya Rob? Aku bayar mas kawinnya. Apa dengan perhiasan? Kagak perlu. Dengan lo gak perlu. Yakut gak perlu. Dengan apa? Bersolawatlah kepada kekasih. Orangnya belum terlahir, namanya udah disebut sama Nabiullah Adam. Allahumma salli ala Muhammad. Baru boleh pegangan, baru boleh dibawa. Ya, yang namanya perempuan ngajak kemana-mana ibu, akhirnya deketin tuh yang namanya buah kuldi. Iblis laknatullahi alaih yang sudah dikutuk sama Allah, gembusin, bisikin supaya makan itu buah kekekalan biar kekal di surga alasannya. Akhirnya terpana karena perempuan, Nabiullah Adam makan itu buah kuldi. Singkat cerita diturunkan sama Allah di muka bumi. Apa yang terjadi? Istighfar Nabiullah Adam alaihi salam. Enggak sehari, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun belum diterima sama Allah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhanku, dolamlah aku telah menganiaya diriku, dolamlah anfusana aku telah menganiaya diriku ya. Wa illam taghfir lana, andai engkau tidak mengampuni aku, wa tarhamna dan mengasihani aku, lanakunanna minal khasirin, niscaya aku ini termasuk orang yang rugi. Nangis Nabiullah Adam, kagak diterima sama Allah. Begitu ada di padang Arafah, nangis bu Nabiullah Adam. Apa yang terjadi? Nabiullah Adam ingat akan kekasihnya Allah, bersalawat Nabiullah Adam, Allahumma salli ala Muhammad. Allah bertanya, apa lu kata Adam? Aku bersalawat kepada kekasihmu ya Rabb, dosamu aku ampuni. Wasilahnya salawat kepada Nabi. Tuh, orangnya belum lahir, tapi namanya sudah disebut oleh manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam kelahiran, bintang tadinya diam jadi berkedip. Malam kelahiran itu bagikan siang yang luar biasa terangnya. Malam kelahiran, berhala-berhala yang mutarin Ka'bah, yang ada di sisi Ka'bah,
di dalam Ka'bah semuanya hancur. Terakhir. Ya, berapa berhala yang mutarin Ka'bah sama di dalam Ka'bah? Masih belum bisa juga, nggak ada tanya-tanya lagi. Udah buat panitia aja udah. Ada Afia sama Pak Nugroho ada itu. Udah berapa, Bro? Ya Allah, ngajinya gajah Senin doang sih. Ada berapa? Itu aja, itu masih tahun itu 360 hari kan? Ada berapa? 313. Oh. Pak, 313 catat besok ulangan. 313 berhala tersungkur hancur. Kenapa? Karena mau lahirnya baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlahir dari seorang wanita yang mulia. Dalam keadaan bersujud, lisannya ngomong Allahu Akbar, yang terucap dari lisan suci baginda Rasulullah. Begitu pula tali pusatnya udah copot, begitu pula keadaannya sudah berhitan. Dialah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penciptaannya bagaikan bikin sendiri, mesen sendiri. Wa ajmalu minka ma lam tarakun nisa'u wa adyabu minka min waladin nisa'u khalaqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta ma tasha'u. begitu indah. Tidak ada ciptaan yang lebih indah daripada ciptaan Nabi Muhammad SAW. Belum pernah terlahir dari manusia wanita manapun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau tercipta oleh Allah, tidak ada satupun aib yang
Rasulullah manusia apa jin? Rasulullah manusia apa malaikat? Sama kita. Ya. Beliau punya kuping yang mulia, kita punya kuping. Beliau punya hidung, kita punya hidung. Beliau punya rambut, kita punya rambut. Sampai Rasulullah berkeringat, kita juga berkeringat. Di mana letak bedanya kita sama Rasulullah? Penciptaannya bagaikan bikin sendiri, mesen sendiri. Siapa yang pengen keteknya bau? Kagak ada, semuanya pengen keteknya bau, Itu yang punya cuma Rasulullah. Air ludahnya baunya wangi. Air ludahnya menjadi obat. Di sana ada nabi yang bisa menghidupkan orang yang mati. Rasulullah bisa menghidupkan orang yang mati. Di sana ada manusia yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Ada Nabiullah Isa yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Rasulullah jauh lebih bisa daripada Nabiullah Isa. Nabiullah Musa dengan tongkatnya bisa membelah lautan menjadi jalan. Nabiullah Muhammad bisa membelah bulan dengan jarinya. Apa yang tidak dipunyai oleh Nabiullah Muhammad? Semuanya dipunyai oleh Nabiullah Muhammad. Bahkan lebih hebat daripada nabi-nabi sebelum yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Tengok Bu, suatu ketika ada orang itu pengen makan sama Nabi, punya kambing usianya 3 bulan. Ngomong sama suaminya, ya kali-kali ngapa ya kita itu nyembelih kambing. Emang punya kambing berapa? 1 doang. Berapa? Usia berapa? 3 bulanan lah ya. Cukup kalau buat makan sama Nabi. Akhirnya apa? Rasulullah itu manusia yang gak pernah nolak panggilan siapapun didatangin sama Nabi. Mau orang kafir manggil Nabi didatangin. Singkat cerita, datanglah kepada Nabi. Ini laki-laki. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya Rasulullah, sudilah engkau memenuhi hajat kami dan keluarga kami. Untuk apa ya Rasul? Untuk apa wahai sahabatku? Untuk makan bersama keluarga kami. Kamu punya keluarga berapa? Saya sama istri saya dan anak saya 3. Ya, yang gede 1, ya, yang agak kecil 1, yang bayi 1. Walhasil apa yang terjadi Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Insya Allah saya datang. Kira-kira jam berapa nanti ya Rasulullah? Saya kasih kode kalau udah matang. Singkat cerita, ini orang pulang demen bawa kabar. Langsung bilang sama Nabi, ya kurang lebih 1 jam lagi ya Rasulullah datang ke rumahku. Insya Allah saya datang. Bapaknya nyembelih kambing Pak. Bapaknya nyembelih kambing. Anak paling gede lihat. Nah, di sini kan begitu kalau nyembelih kambing, panitia Ustaz Salim nyembelih kambing, bocah kecil gitu pada lihat ya. Sebenarnya harus paling gede lihat. Bapaknya nyembelih kambing. Walhasil setelah nyembelih kambing itu golok kagak dibenahin. Apa bahasa Indonesia dibenahin? Ditaruh di tempat semestinya. Anaknya ngeliat. Akhirnya apa? Bilang sama adiknya yang kecil. Tadi bapak nyembelih kambing begini. Ayo praktek yuk. Adiknya yang agak kecil disembelih. Disembelih sama abangnya. Ya Allah, lagi pas lagi nyembelih, emaknya lagi masak itu kambing. Kaget menjerit. Itu gendongan perut kan jadi impet ya. Lagi ngejerit. Bocahnya melosnong, Pak, jatuh ke kuali. Ilo kayak gue sinetron. Dosa saya cerita begini bohongan mah. Ini saya bawa-bawa Nabi ini. Walhasil bocah takut luar biasa. Yang paling gede nggak tahu kenapa nih bocah wafat. 3-tiganya meninggal dunia. Akhirnya apa? Masakan mateng, anaknya diangkat itu dari
masakan dari kuali dibersihin, ditaruh di kamar, ditutupin tiga-tiganya. Datang Rasulullah ke rumahnya itu, orang yang undang untuk makan bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Mimik daripada bahagia kedatangan Rasulullah mengalahkan daripada sedihnya anaknya yang meninggal dunia tiga-tiganya. Apa yang terjadi Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Rasulullah duduk. Kaget Rasulullah. Mana anak-anaknya? Lagi tidur ya Rasulullah. Lagi tidur. Benar lagi tidur? Iya ya Rasulullah. Tiba-tiba anak yang kedua yang disembelih, "Ma, lapar." Ada di balik pintu. Disusul sama abangnya yang gede, "Iya Ma, lapar." Kedengeran anak yang kecil nangis, "Wah, wah, wah." Itu bapaknya, itu istrinya kaget luar biasa mendapati anak tiga-tiganya yang tadinya meninggal dunia semuanya hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada nabi-nabi sebelumnya, sebelum diciptakannya baginda Rasulullah. Apa yang dibisai oleh dia dengan mukjizatnya dipunyai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keringatnya jadi obat, keringatnya bisa banyakin makanan, hanya dimiliki oleh baginda Rasulullah. Sentuhan tangannya bisa nyembuhin orang sakit. Ada laki-laki punya istri 3. Oh, ada laki-laki punya istri 3. Ini istri tiga-tiganya cemburu. Bukan sama-sama istrinya, karena dia nikah dengan orang kaya. Kejamin sehari 20 juta. Tuh, diem semua tuh perempuan. Tapi ini perempuan cemburu. Kenapa? Karena wangi tubuhnya perempuan nggak ada apa-apanya ketimbang wanginya seorang suami. Dari mulai nikah Ustadz dicari minyak wangi apa yang dipakai sama suami saya. Dibeli suami paling minyak wangi paling mahal dipakai sama istrinya. Bermaksud supaya suaminya bilang, "Kamu wangi amat sih Dek, kamu wangi amat sih Neng, kamu wangi amat sih Bun." Ada. Setiap giliran langsung hilang bau wanginya istrinya. Setiap ketemu bau hilang. Kagak ada baunya tuh perempuan. Mau minyak wangi baunya kayak apa? Kagak ada baunya. Akhirnya kumpul nih bertiga. Suaminya mulai tanya, "Kamu ngapain? Kenapa pada cemberut kayak sih?" Pertama ketemu seneng, begitu baru duduk langsung cemberut lagi. "Mengapa?" "Saya cemburu kepada engkau." "Lah saya kan kagak nambah lagi." "Bukan masalah nambah apa kagak nambahnya. Bukan karena kamu enggak adilnya, enggak, kamu adil orang baik. Tapi kenapa tubuhmu begitu wangi ketimbang minyak wangi yang aku beli? Ini paling wangi." Apa jawabannya? "Oh, dulu waktu saya kecil, saya sakit panas. Ibu saya, bapak saya panik. Akhirnya datang ke Rasulullah. Rasulullah datangin, Bu. Itu dipegang yang sakit punggungnya sama Rasulullah. Ya, langsung sembuh. Begitu pulang, berbekas di punggungku bau wanginya telapaknya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kita lagi nggak terusin cerita tentang kelebihan baginda Rasulullah. Intinya Rasulullah sama kita sama-sama manusia, yang bedanya cuma sedikit. Ya kalau kita baunya nggak enak, Rasulullah baunya wangi, kan begitu ya. Rasulullah ludahnya jadi obat, kalau kita jadi infeksi kalau kena ya. Jadi musuh-musuhan Rasulullah ya. Di samping itu Rasulullah punya sedikit. Apa itu? Sedikit tidur. Kenapa taunya Ustaz? Sholat isyaknya Rasulullah itu tengah malam. Ngaji dulu ba'da maghrib sampai tengah malam. Habis tengah malam baru sholat isya. Sholat isyaknya Rasulullah gak sholat isya kayak kita 5 menit kelar. Khusyuk Rasulullah. Sepertiga malam Rasulullah sholat tahajud kagak pernah ditinggalin sampai akhir hayatnya. Berapa lama Rasulullah tidur? Sedikit, ibu, paling 1-2 jam tidur dalam sehari semalam. Itu Rasulullah tidurnya
sedikit. Kalau kita sedikit-dikit tidur. Ngaji begini gak ada yang ngantuk. Guru yakin. Kencang begini. Kagak ngapa-ngapa, enggak dimarahin, kagak. Ya Allah. Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam urusan makan Rasulullah dikit. Rasulullah ganjel perutnya pakai batu. 3 hari Rasulullah kagak makan timbang minum doang. Rasulullah makannya dikit. Kalau kita sedikit-dikit makan. Pengajian kagak ada makannya, kagak jalan. Ya. Nih Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih penting cintanya Rasulullah. Rasulullah cinta kepada umatnya melebihi cintanya seorang ibu kepada anaknya, melebihi seorang saudara kepada saudaranya. Kenapa? Karena cintanya Rasulullah kepada kita umatnya minad dunya ilal akhirah. Wafatnya Rasulullah masih ngeliatin kita, memintakan ampun, memintakan husnul khotimah buat kita. Setiap hari Senin dan hari Kamis kita kerjain apa Bu? Pak, dilaporin sama Nabi. Ya Rasulullah, orang Geraha Cikarang, ya ada yang maksiat. Apa jawab Rasulullah? Wa in wajadtu syarran fa astaghfirullah. Apabila aku dapati amal perbuatan umatku itu jelek, fa astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah, jangan sampai itu orang mati kecuali sudah bertobat kepada Allah. Alhamdulillah ya Rasulullah, malam ini malam Ahad orang Geraha Cikarang pada maulidan, pada ingat sama engkau ya Rasulullah. Wa in wajadtu khairan fahamidullah. Apabila aku dapati amal perbuatan umatku itu baik, fahamidullah, maka aku memuji Allah. Harapan Rasulullah, jangan sampai mati itu orang kecuali golongan husnul khotimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai di akhirat nanti Ibu, orang yang pertama nanti bakal dihidupkan sama Allah Rasulullah. Rasulullah tengok-tengok, aina ahlilah, aina dzurriyyatillah, aina ashabillah, walakin aina ummati, aina ummati, aina ummati. Bukan keluarganya yang dicari, sahabatnya yang dicari, keturunannya para habaib, bukan yang dicari. Dia yang cari aina ummati, aina ummati, aina ummati. Mana umatku, mana umatku. Allah Pak, nanti kita bakal lari ngejar Rasulullah. Kita bakal merangkak. Bahkan ada orang yang sambil susah payah menghadap Rasulullah. Ada yang teriak, ya Rasulullah, aku sebagai umatmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Aku gak kenal kamu. Aku sholat ya Rasulullah, aku gak kenal kamu. Aku puasa ya Rasulullah, aku gak kenal kamu. Aku sodako ya Rasulullah, aku kagak kenal kamu. Halo? Tegar kayaknya nih. Berarti biasanya mau bubar kalau mau tegar. Datang dengan mata beraliran darah, mulutnya ngeluarin darah, kupingnya ngeluarin darah, dengkulnya, tangannya, datengin Rasulullah. Rasulullah kagak mau lihat orang yang seperti itu. Walaupun dia sholat, haji, zakat, puasa, kagak dilihat sama Rasulullah. Kenapa? Karena yang pertama, akal walidain, itu orang durhaka sama orang sholatnya sia-sia, puasanya sia-sia, ibadahnya sia-sia, hatta mati di dalam Ka'bah sia-sia. Mau ngadep rukun Iraqi, rukun Syami, rukun Yamani, rukun Hajar Aswad, sholat di dalam Ka'bah. Kalau durhaka sama orang tua sia-sia. Doa kagak bakalan dikabul sama Allah, kehidupannya gak bakalan berkah. Rasulullah kagak bakalan ngakuin. Makanya yang masih punya bapak, yang masih punya emak, sayangi. Itu tangan yang ngajarin kita bisa jalan, Pak. Kalau ketemu pegang cium, itu tangan yang belain kita bisa sekolah. Itu tangan rela kasar, Pak Ibu, belain agar kita bisa ngomong. Dibeliin obat apa, dibawa kemana, asal kita bisa sehat. Bohongnya surganya Allah. Mak makan, mak makan, mak udah kenyang, bapak udah kenyang, padahal lapar demi kita. Makanya akal walidain ini benar-benar diancam untuk semuanya.
berharap masuk surganya Allah, berharap daripada syafaatnya Rasulullah. Kunci satu, jangan durhaka sama orang tua. Bukan cuma nendang orang tua, nempeleng orang tua, ngusir dari rumah orang tua, ngomong kasar sama orang tua. Wallah, durhaka. Ngomong lebih kenceng daripada ucapan orang tua. Wallah, durhaka. Hidupnya kagak berkah, matinya susah, kagak bakalan bisa mengucap la ilaha illallah walaupun ahli majelis taklim. Wallah, kagak bakalan. Walaupun tahlilannya hebat, kalau mimpin sampai 1000 kali, kagak bakalan. Kenapa? Karena akal walidain, durhaka sama orang. Yang kedua, musakhinan, orang yang musuh-musuhan baik sama tangga kagak aku. Bentar lagi nih, saya pesen-pesen. Siapa gini yang dicoblos? Diam apa? Diam. Orang sono mau udah pada akur cinta. Ya Allah, timbang Anies, Ganjar sama Prabowo, udah 3 itu doang, udah colok. Lagi merem. Begitu udah colok, amin. Begitu. Ya mudah-mudahan dikabulin, begitu maksud saya, amin. Saya nggak tahu singkatannya, katanya mah amin itu Anies sama Caimin, begitu. Ya Ustaz, noblos aja. Nggak noblos aja. Nggak capek, Pak. Ada yang datang bawa bandeng. Ya Allah, bandeng mentah, tega banget Ustaz dikasih bandeng mentah. Ustaz, noblos ini ya Allah, lu tega banget. Orang mau perayaan aja, rantang udah datang matang semua, gabus pucung nyampe, parcel nyampe, apa nyampe. Orang mau ngundang maulid ke rumah saya, parcel udah banyak banget, sini doang kagak dateng. Ya Allah, Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan musuh-musuhan. Ini kadang gara-gara anak tangga sama tangga kagak akur, bocahnya mau udah main bareng, emak sama emak masih marah-marah. Lah bagaimana hidup mau berkah? Kebawa mati, jangan harap bisa ngeliat Nabi. Yang ketika kakek Rahim mutus tali kasih sayang, biasanya karena warisan, yang punya warisan. Makanya wallah, saya, istri saya punya warisan, saya punya warisan. Ditanya, Mas ini bagaimana bagian? Dah, lu terserah, saya udah punya rumah. Mau dibagi sono yang 6 silakan, saya gak usah dikasih. Kagak napa-napa. Yang lebih butuh kasih dah, semua milik saya. Ya Allah, Pak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang itu terjadi karena warisan qati'ur rahim. Kadang aneh gara-gara pemilihan RT, dia di musuh-musuhan, agak kenal, najis banget gua lewat depan rumah dia. Sampai mau beli bawang putih, beneran warungnya sampingnya rumah yang musuh-musuhan, muter sampai Cikarang SGC. Lalu siapa lagi Ustaz yang tidak bakal ditengok sama Nabi, yang tidak bakal diakui Nabi, tidak mendapat telaga haudnya Nabi? Seorang perempuan yang berani amat suaminya. Seorang istri yang berani amat suaminya, nyakiti hati suaminya. Oh, jangan harap sholatnya diterima sama Allah. Wallah, keluar dari rumah kagak izin amat suami, itu yang namanya sama, yang namanya langit ngutuk, itu yang namanya bumi ngutuk, batu ngutuk, pohon ngutuk. Bumi mengatakan, ya Allah, izinkan aku nelen tuh perempuan. Langit berkata, ya Rabb, izinkan aku buat nyambut dia dengan petirku. Pohon pun berkata, ya Rabb, izinkan aku untuk nimpa dia. Tuh, Bu, jangan sakitin hati suami. Makanya orang itu bisa menilai bahwa angka kematian lebih banyak suami ketimbang istri. Kenapa? Suami cuma bisa diam kalau udah dimarahin istri. Ya, padahal di situ ada bala yang luar biasa. Apa ibadah ibu kagak bakalan diterima sama Allah? Enggak diterima ibu. Kata orang Bekasi mah buru-buru beli gergaji, perutnya lapar makan super mie. Ya banyak-banyak ibu yang suka pada ngaji, tapi sayang masih berani sama suami.
paling terakhir, orang yang tidak bakalan ditengok sama Nabi, tidak bakalan diakui sebagai umat Nabi, mendapat syafaat dari Nabi, orang yang mana kalau disebut nama Nabinya dia tidak bersolawat kepada Nabi, kagak demen amat solawat, kagak demen amat salawat. Kisah paling akhir, ada seorang perempuan meninggal dunia. Ini perempuan meninggal dunia, orangnya baik, tapi kadang juga kagak baik. Singkat cerita, dia dimandiin, dikafanin, disalatin, terus dikubur. Setelah dikubur, anaknya itu nangis, anak perempuannya. Nyampe di rumah masih nangis baik, karena kebaikan ibunya. Dalam nangisnya dia ditidurkan sama Allah. Melihat ibunya itu lagi dibaringkan melihat itu keadaannya posisinya berbaring menghadap kiblat. Tiba-tiba nggak berapa lama itu mayit telentang. Habis telentang duduk. Habis duduk dia berdiri. Habis berdiri dia pakaiannya ganti, cakep banget. Ditanya sama anaknya, Ma lagi ngapain? Saya lagi nungguin malaikat mungkar nakir. Kan kalau orang udah mati ditanya sama malaikat mungkar nakir, man rabbuki, wa man nabiyuki, wa ma dinuki, wa ma kiblatuki, wa ma imamuki, wa man ikhwanuki. Aku mau nungguin malaikat mungkar nakir. Tiba-tiba gak berapa lama datang bidadari yang begitu cantik, bau yang begitu semerbak wangi. Bawa nih perempuan, anaknya ngejerit, itu mas saya, mau dibawa kemana? Emakmu orang mulia, tempatnya bukan di sini, tempatnya di tempat yang dimuliakan sama Allah. Amalan apa yang dilakukan sama emak saya pengen kayak dia. Emakmu tetap sholat, dia puasa di bulan Ramadan, walaupun kadang dia juga melakukan dosa. Tapi ingat, emakmu ketika duduk, emakmu ketika berbaring, emakmu ketika jalan, emakmu ketika mau tidur, emakmu setelah bangun tidur, lisannya senantiasa bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, hingga dia dapat rahmatnya Allah, dapat ampunannya Allah, tempatnya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu pelajaran buat kita. Banyaklah salawat kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan malam hari ini yang hadir di tempat ini dalam berkahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lagi sakit lekas Allah kasih sehat, yang lagi susah Allah kasih bahagia, dan mudah-mudahan kita bakal bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusan kita semuanya diurusin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilahana ya ilahana ya sirlana umurana ilahana ya ilahana min dinina wa dunyana ya fatahu
ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Apabila ada umur kita panjang, insya Allah lain waktu kita akan bertemu kembali. Apabila ada jarum yang patah, jangan ditaruh di laci. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong jangan dimasukkan di hati. Insya Allah besok jam 6 kita bertemu kembali. Kalau masih kurang malam hari ini, tengok jam 6 di ANTV, Ibu. Ya, ada Mama Dedeh di situ. Ya. Akhir, angkat tangannya. Angkat tangannya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.